إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita melanjutkan beberapa pelajaran tersisa yang bisa kita ambil pelajaran ataupun dimunculkan oleh penulis Al-Imam Muhammad sebagai pelajaran-pelajaran yang beliau simpulkan dari hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Pelajaran ke-19 at-tasi'ata asyrata anna kulla ma dhamma Allahu bihi al-yahuda wan nasara fil Qur'ani annahu lana. Bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan kejelekan-kejelekan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara di dalam Al-Quranul Karim, maka pada hakikatnya apa yang mereka lakukan pun sebagai kehati-hatian untuk kita. Annahu lana. Jangan sampai apa yang menimpa mereka berupa kejelekan-kejelekan, maka orang-orang yang membaca Al-Quran dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama. Orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Mereka tidak tunduk patuh terhadap apa yang mereka ketahui. Orang-orang Nasara, mereka melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kejahilan. Mereka memiliki semangat untuk melakukan ketaatan, akan tetapi apa itu ketaatan mereka tidak mengetahuinya, sehingga apa yang mereka lakukan dibina di atas kejahilan. Maka itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Baik yang terjadi pada zaman dekat dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun jauh sebelum zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mendapati apa yang mereka lakukan dalam Al-Quranul Karim. Maka di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Bagi siapa saja di antara kita, dia memiliki ilmu, mengetahui Al-Quran, mengetahui dalil, akan tetapi tidak mengamalkannya, maka mau tidak mau ia menyerupai sifatnya orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak tegur hal tersebut dalam Al-Quranul Karim. Ketika sebagian kita melakukan iri dengki
terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya, maka ia telah menyerupai sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya orang-orang Yahudi mengetahui tentang Nabi. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan bisa jadi mereka agak sedikit syak terhadap anak-anak mereka. Akan tetapi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah ceritakan dalam Taurat, yang Allah sebutkan dalam Injil, maka mereka mengetahuinya. Ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Akan tetapi setelah mereka mengetahui bahwasanya Nabi akhir zaman yang memiliki kemuliaan yang sangat berlimpah, itu dimiliki oleh orang-orang Arab, keturunannya Nabi Ismail alaihi salam, bukan dari keturunannya Ishak yang menjurus kepada mereka, padahal mereka sangat dahaga sekali penantiannya terhadap Nabi akhir zaman tersebut. Maka mereka dengki, mereka menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menjadikan mereka kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad, bahkan mereka meracuninya. Iri dengki yang ada di hati mereka. Mereka menolak ketentuan Allah. Mereka membangkang dengan apa yang telah Allah takdirkan. Maka ketika ada orang lain, ada seseorang yang dia melakukan iri dengki terhadap saudaranya, maka ia pun terkena dari sifat-sifat orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga ketika sebagian orang beribadah hanya berlandaskan perasaan saja, hanya berlandaskan selera saja, tanpa berpedoman kepada dalil, tanpa berpedoman kepada ilmu. Mereka hanya senang saja, ataupun mendapatkan ketenangan yang semu, maka mereka telah menyerupai dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yang sifat tersebut dimiliki oleh orang-orang Nasara. Ad-dhalin, mereka adalah orang-orang yang sesat. Mereka ketika beragamanya semau sendiri. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu At-Tai. Adi bin Hatim itu bapaknya Hatim. Hatim At-Tai ini orang yang dikenal dengan kedermawanannya untuk kalangan Arab. Jadi kalau orang sudah mendengar Hatim At-Tai, ini orang yang paling dermawan di kalangan Arab. Tidak ada tandingannya lagi. Jaminan, udah dermawan. Ini Adi anaknya. Dan dia tinggal di perbatasan Syam dengan Arab, dengan Jazirah Arab. Sehingga walaupun dia ta'i orang Arab, agamanya Nasrani. Maka ketika dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ketika datang mengenakan salib. Begitu dia datang, maka orang-orang Madinah pun geger. Karena yang datang ini tokohnya orang Arab. Maka begitu datang disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hatim, "Ya Hatim, ma afarraka an taqula la ilaha illallah. Ma afarraka an taqula Allahu Akbar." Wahai Adi. Tadi saya nyebut Hatim apa Adi, Ikhwan? Salah, Adi. Karena Hatim sudah wafat. Ini anaknya. Yang pertama saudarinya Sufana,
kemudian dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sufana ini mengatakan kepada Adi, saya mendapati orang ini adalah orang yang luar biasa, bukan sembarang orang. Maka Adi bin Hatim yang tadinya lari kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Adi, ma afarraka wahai Adi, apa yang menjadikan engkau lari untuk mengatakan Allahu Akbar? Apa yang menjadikan engkau lari untuk mengatakan Allahu Akbar? Apa yang menjadikan engkau itu melarikan diri sehingga engkau tidak mau untuk mengucapkan La ilaha illallah? Sebelumnya Nabi mengatakan kepadanya, ya Adi, aslim taslam, meluk Islamlah, Islamlah engkau, tunduklah engkau, patuhlah engkau terhadap tauhid. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya engkau akan selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka kata Adi bin Hatim, inni min ahli din. Saya ini dari orang yang beragama, wahai Muhammad. Artinya perkataan Adi ini, wahai Muhammad, engkau adalah seorang nabi dan saya ini adalah pengikut dari agama yang agama tersebut dibawa oleh seorang nabi seperti engkau, Isa alaihi salam. Itu maknanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamu bidinika minka. Saya lebih mengetahui dengan agama engkau daripada engkau. Itu Nabi Muhammad. Saya lebih mengetahui agama engkau daripada engkau. Kaget Adi, kaget. Anta a'lamu minni bidini. Engkau lebih mengetahui agamaku daripada aku. Ya, kata Rasulullah. Itu pun menunjukkan mukjizat. Karena yang sudah sering kita bahas, bahwasanya Rasulullah tidak pernah belajar dari siapapun juga. Rasulullah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan sangat sedikit sekali beliau keluar melakukan perjalanan dari kota Mekah. Hanya 2 kali, pun dalam waktu yang sangat singkat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, alasta minar rakusiyah wa anta ta'kulu mirba'a qaumik." Bukankah engkau termasuk dari orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada rakusiyah, yang mana engkau ini memakan 1/4, engkau dan antek-antek engkau ini memakan 1/4 daripada sumbangan dan sedekah yang sampai kepada kaum engkau. Maka kata Adi bin Hatim, bala, ya Rasulullah. Jadi mereka ketika beragama sesuai dengan kehendak mereka, bahkan pada diri mereka ada rahasia-rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang terdekat di antara mereka, termasuk sistem ketika mereka mengumpulkan dana dan sedekah. Hanya orang-orang tertentu mengetahui hal tersebut. Dan Nabi SAW membeberkannya kepada Adi ibn Hatim. Adi kaget. Dan Nabi menegaskan, fa inna hadza la yahillu laka fi dinik. Dan engkau mengetahui bahwasanya apa yang kau lakukan itu tidak halal. Bahkan di ajaran engkau sendiri. Allahu Akbar. Nabi lebih mengetahui. Padahal mereka ketika beragama sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kepentingan mereka. Dan Nabi SAW menyebutkan hal tersebut kepada Adi ibn Hatim. Kemudian Adi ibn Hatim pun mengucapkan kalimat
la ilaha illallah setelah terjadi diskusi antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika salib yang beliau pakai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya Adi, alki anka hadzal watan. Wahai Adi, engkau buanglah berhala ini, tinggalkan. Tidak boleh mengenakan hal tersebut. Jadi ketika sebagian orang beribadah, mereka beribadahnya tidak merujuk kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi semau mereka sendiri, maka dia telah menyerupai terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasara. Sehingga disebutkan oleh Imam Sufyan, siapa yang rusak dari ahli agama kita, ahli agama kami, maka ia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kami, maka ia telah menyerupai orang-orang Nasara. Jadi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, walaupun hal tersebut yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, maka kaedahnya secara umum, al-ibratu bi'umumil lafzi. Pelajaran yang kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca dan kita bahas dalam Al-Quran, maka keumuman lafaz tersebut, bukan kekhususan dari kenapa ayat ini turun sehingga hanya berkaitan dengan turunnya ayat saja, tidak, akan tapi menyeluruh untuk kita. Pelajaran yang berikutnya al-ishruna, pelajaran yang ke-20. Jadi kalau ishrun itu 20, kalau al-ishrun ke-20. Kayak wahidun, 1. Kalau yang pertama awwalu, nomor 2 itsnaini atau itsnani. Adapun kedua, apa kedua? Ats-tsani. Begitu juga 20 ishrun 20. Tapi ketika mau menyebutkan ke-20, al-ishrun ke-20. Annahu mutaqarrarun indahum anna al-ibadati ma'naha mabnaha 'ala al-amri, anna al-ibadati mabnaha 'ala al-amri, bahwasanya sudah ada dan dipahami di benak para sahabat bahwasanya ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang yang dengannya dia berharap untuk mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari api neraka, mabnaha 'alal amri, landasannya haruslah terhadap perintah dari Al-Quran, perintah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang 2000 orang yang mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan, yang permintaan tersebut menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkaget-kaget dan marah. Dan mereka pun memberikan alasan terhadap diri mereka kenapa mereka itu melakukan hal tersebut, menyatakan permintaan tersebut. Nahnu hudatsa'u ahdin bil Islam. Kami ini adalah orang-orang yang baru. Nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, sangat baru sekali dengan zaman jahiliyah. Walaupun demikian, mereka ketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mereka sangatlah memahami
bahwasanya ketika beribadah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah sesuai dengan kesaksian yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang berharap dengan ketika dia menghinakan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan, harus kembali kepada apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Siapa saja yang ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengutus Nabi Muhammad, harus mengetok pintu yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang lain. Sehingga ketika masuk dari jalan tersebut, maka jalan tersebut adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan-jalan yang lain yang di pintu tersebut tidak ada Rasulullah, tidak ada para sahabat ridwanullahi alaihim, maka jalan-jalan tersebut hanyalah jalan-jalan yang berkelok, yang seorang ketika masuk ke dalamnya hanya akan mendapatkan kesusahan lagi kepayahan, sehingga hanya di dalamnya ia mendapatkan jalan buntu yang tidak akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mereka baru masuk Islam, bahasa Arab yang mereka miliki menjadikan mereka paham terhadap asas ini. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan satu amalan yang amalan tersebut tidak ada pedomannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak. Harus ada pedoman dari Rasulullah, baik itu berupa wahyu Al-Qur'anul Karim, wahyu matlu, ataupun wahyu yang bukan matlu, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus ada pedomannya. Pedoman yang pertama yang menjelaskan bahwasanya hal itu adalah ibadah. Sehingga ketika seorang beribadah haruslah hanya diberikan kepada Allah, dan ini makna dari la ilaha illallah. Dan setelahnya bagaimana beribadah haruslah berpedoman kepada man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Disebutkan yang berkaitan dengan pedoman ini yang berkaitan dengan ibadah, maka disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang namanya mutaba'ah. Kata beliau ketika beliau menjelaskan hadis ini, tidaklah terrealisasi kecuali ketika seseorang mengamalkan 6 hal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mengamalkan 6 hal dalam bermutaba'ah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah yang ia lakukan adalah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang berkaitan dengan sebab adanya ibadah tersebut. Sebabnya itu haruslah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada sebab tersebut, ada faktor tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan dan meninggalkan hal tersebut, maka sunnahnya tidak melakukan hal tersebut. Contohnya apa? Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika seseorang mengadakan perayaan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar.
Perang Badar ini perang yang luar biasa. 300 sahabat melawan 1000. Allah katakan sebagai Yaumul Furqan. Ini perang Badar ini perang antara sepupu. Ayah ketemu anak, kakak ketemu adik. Jadi bukan orang lain. Jadi yang Allah katakan Yaumul Furqan, pembeda. Rasulullah ketika menghadapi perang tersebut bermunajat dengan munajat yang luar biasa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan malaikat-malaikatnya. Kemudian setelah mendapatkan kemenangan tersebut, apakah kemudian pada tahun berikutnya Rasulullah di bulan Syawal, di bulan Ramadan, pada tahun ketiga misalnya Rasulullah melakukan perenungan atau mengadakan perayaan? Tidak pernah. Dan itu terjadi dalam semua hidup Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut. Sehingga menunjukkan bahwasanya sunnah di dalam perkara ini tidak ada untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan orang-orang yang suka perayaan-perayaan adalah orang-orang Yahudi. Mereka datang langsung kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, satu ayat dalam Al-Quranul Karim menunjukkan orang Yahudi itu tahu Al-Quran. Al-Quranul Karim tahu mereka. Satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Apabila ayat ini nazalat alaina ma'syaral Yahud latakhadnahu ida. Apabila ayat ini turun kepada kami, maka hari itu akan kami jadikan sebagai hari perayaan untuk setiap tahunnya. Menunjukkan apa? Mereka adalah orang-orang yang gemar perayaan. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami mengetahuinya. Kapan ayat? Terus Umar mengatakan, ayat apa itu? Surat apa? Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini ayat yang sangat besar. Yang ngomong siapa? Orang Yahudi. Maka kata Umar, kami tahu ayat itu kapan turunnya. Ketika tahun 10 Hijriyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah wukuf. Dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam 100.000 orang yang menunaikan haji bersama dengan Rasulullah dan semuanya para sahabat. Maka ayat itu turun di waktu setelah salat zuhur. Maka kata Umar, kami tahu dan kami tidak mengamalkan apa yang kau katakan. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Apa tadi yang pertama? Sebab. Yang kedua, jenisnya, jenis ibadahnya. Jenisnya harus sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Contohnya ibadah kurban. Diperintahkan oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka jenis hewannya itu apa? Harus merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus hewan ternak. Kambing, sapi dan onta, hewan ternak. Yang lainnya diternakan. Tidak boleh seorang saya maunya ayam saja. Ada lagi saya maunya nyamuk saja. Atau saya maunya yang paling mahal. Kuda yang harganya 400 juta misalnya. Tidak, kita beribadah kepada Allah bukan mahal-mahalan, bukan. Harus berkesesuaian dengan pedoman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan hewan kurban. Akan tapi ketika seorang ingin bersedekah dengan sesembelihan daging kuda misalnya ataupun ayam, boleh saja. Selama bukan dimasukkan ke dalam sesembelihan hewan kurban. Kemudian yang ketiga, yang pertama apa tadi? Sebab, yang kedua jenis. Yang ketiga kadarnya. Kadarnya telah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seperti contoh sederhananya wudhu yang menggunakan bilangan. Rasulullah mencontohkan wudhu itu sekali-sekali bisa. Maksudnya sekali-sekali bilangannya. Tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Kemudian dalam hadis lain dua. Dalam hadis lain sebutkan tiga. Kemudian ada orang yang menambahkan bilangannya menjadi 5. Kalau 2 saja merontokkan dosa-dosa, gimana kalau 5 kali? Nanti habis itu gimana kalau wudhunya pakai mandi sekalian? Setelah wudhu mandi dan lain-lain. Maka kadar yang demikian tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, maka ia bukan melakukan satu perbuatan yang saleh lagi baik, akan tapi melakukan perbuatan yang salah. Karena Nabi mengatakan man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Ketika Nabi melakukan wudu, Nabi mengatakan siapa yang menambahkan bilangan wudu, maka dia telah berbuat jelek, telah melampaui batas, dan telah melakukan perbuatan zalim. Salat zuhur misalnya, salat zuhur dia tambahkan menjadi 5 rakaat atau 4,5 rakaat, maka ini tidak boleh, walaupun seorang ketika melakukannya dalam keadaan ikhlas. Yang keempat, apa ikhwan? Kaifiyah, tata caranya. Tata caranya harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Salat adalah perintah yang besar. Kemudian ketika seorang salatnya tidak merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka salatnya pasti ditolak. Misalnya tata caranya dia semau sendiri, maunya sujud dulu kemudian ruku. Saya ikhlas Ustaz, saya maunya sujud dulu karena sujud itu lebih utama daripada ruku, saya tidak mau ruku dulu. Maka ibadahnya ditolak. Karena kaifiyahnya, tata caranya tidak merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum catat enggak? Yang kelima, yang berkaitan dengan waktu. Maka waktunya harus berkesesuaian dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai pedoman. Orang sholat maghrib sebelum matahari terbenam, misalnya 4:30 sore, maka ini tidak diterima. Padahal matahari terbenam misalnya jam 5.40 atau 5.45, akan tapi dia sholatnya 4:30, mau sholat maghrib 3 rakaat, khusyuk, saya menangis waktu sholatnya Ustaz, sama tidak diterima. Karena harus merujuk kepada sholat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga misalnya ketika seorang berkorban. Korban misalnya dengan korban yang sangat banyak, 10 ekor. Kemudian ia sembelih hewan korbannya di luar waktu penyembelihan korban. Sebelum sholat Id, dia mau terburu-buru bersegera dalam kebaikan. Setelah sholat subuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, dia langsung menyembelih hewan korbannya. Misalnya, maka ibadahnya diterima apa enggak, ikhwan? Tidak, karena waktunya telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam yang berkaitan dengan tempat. Apabila tempat telah ditentukan dalam ibadah, maka ketika beribadah harus di tempat tersebut. Misalnya ketika tawafnya di Ka'bah al-Baitul Atiq. Atau ketika yang berkaitan dengan ibadah i'tikaf, harus berkaitan di dalam masjid, maka harus di dalam masjid. Tidak boleh misalnya i'tikafnya itu di tempat selain masjid. Walaupun dia ikhlas maka tidak boleh. Ada berapa tadi ikhwan? 6 ya. Yang pertama sebab, yang kedua jenis, yang ketiga ya 1, 2, 3, terus tata cara kaifiyah, yang keempat waktu, dan yang kelima adalah tempat.
Dan dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang memiliki sunnah, yang sunnahnya itu dalam beribadah tidak berpedoman kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia enggan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, bukan dari golonganku. Padahal yang mau melakukan ibadah tersebut adalah para sahabat, tiga sahabat yang bertanya kepada Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah-ibadahnya Rasulullah. Kemudian mereka dapati bahwasanya ibadah Rasulullah itu di luar dari harapan mereka. Mereka anggap biasa-biasa saja, sehingga mereka mengatakan kan Rasulullah sudah diampuni. Maka yang satu mengatakan saya mau begadang sholat malam terus, yang satu lagi saya mau puasa terus, nggak mau berbuka, jadi sehari-hari puasa terus. Yang ketiga tidak mau menikah, mau jadi bujangan terus. Maka ketika hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memuji mereka, padahal mereka adalah keikhlasannya tidak diragukan lagi para sahabat. Tiga sahabat yang mulia, bahkan sebutkan mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka bukan dari golonganku. Ketika seorang beribadah kepada Allah tidak berpedoman terhadap ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang berkaitan dengan ibadah saja. Haruslah berpedoman kepada perkara yakni Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah tidak boleh dilakukan kecuali harus ada dalil. Sebagaimana sahabat-sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, meminta, boleh ataukah tidak? Adapun dalam hal-hal selain ibadah seperti muamalah dan lain-lainnya, maka selama tidak ada larangan, maka itu boleh untuk seseorang melakukan hal tersebut. Kemudian penulis mengatakan dalam pelajaran yang ke-20 ini, fasara fihi tanbihu ala masailil qabri, amma man rabbuka fawadihun, wa amma man nabiyyuka famin ikhbarihi bi anba'il ghaibi, wa amma dinuka famin qawlihim ij'al lana ilahan ila akhirih. Maka kata penulis, di dalam kisah Abi Waqid Al-Laythi ini ada sedikit perhatian untuk kita memperhatikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur. Yang pertanyaan tersebut akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 pertanyaan yang berkaitan man rabbuka, siapa Rabbmu, yang berkaitan dengan siapa nabimu, yang berkaitan dengan madinuka, apa agamamu. Seperti yang sudah saya sebutkan, penulis ini memiliki pemahaman yang luar biasa sekali. Bahkan ketika kita mengaitkan dengan apa yang beliau simpulkan dengan tekstual hadis yang beliau bawakan, terkadang itu sangat sulit sekali kita memahaminya. Dan ini menunjukkan keilmuan beliau yang luar biasa. Di dalam hadis Abi Waqid Al-Laythi beliau bisa menyimpulkan hal ini. Walaupun yang ketika beliau mengatakan bahwasanya di dalam hadis ini ada tanbih yang mengingatkan kita akan 3 pertanyaan, yang 3 pertanyaan ini akan ditanyakan kepada kita oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa laysa muraduhu anna fiha dalilan ala anna al-insana yus'alu fi qabrih. Bukan maksud beliau bahwasanya di dalam pelajaran ini
setiap orang akan ditanya di kuburnya, bukan. Bal fiha dalilun ala itsbatir rububiyah wan nubuwah wal ibadah. Akan tetapi di dalam dalil itu ada penetapan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang kita akan ditanya tentangnya nanti di kubur. Itsbatun nubuwah, dan penetapan bahwasanya tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita akan ditanya oleh Munkar dan Nakir tentang siapa nabi kita. Kalau kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kalau kita ada syak terhadap kabar-kabar yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, kalau kita ketika beribadah tidak mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi termasuk orang-orang yang ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, manir rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa nabimu, siapa orang yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kalian, bisa jadi termasuk dari orang-orang yang mengatakan la adri. Karena apa? Karena pada saat itu jawabannya ada di dunia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk orang-orang yang beriman dengan perkataan teguh, perkataan yang kokoh, baik ketika di dunia ataupun ketika di akhirat kelak. Ketika mereka mampu melakukan hal tersebut di dunia, benar-benar menunjukkan bahwasanya Rabbi Allah, maka di akhirat pun jawabannya apa? Di alam barzakh jawabannya apa? Rabbi Allah. Ketika beribadah, ibadahnya untuk Allah, ikhlas kepada Allah. Ketika memintanya kepada Allah, maka ketika ditanya man rabbuka, Rabbi Allah, karena kesehari-harian kita di dunia menunjukkan Rabbi Allah. Adapun ketika seorang di dunia dia tidak beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka bisa jadi termasuk dari apa yang saya katakan tadi, jawabannya la adri. Begitu juga dengan ibadah, wal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dari man rabbuka, adapun pertanyaan siapa Rabbmu, maka kata penulis fawadih, maka jelas. Artinya tidaklah ada yang Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada pohon besar tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang tersebut, dan maknanya ibadah tersebut hanya untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan siapa nabimu, famin ikhbarihi bi anba'il ghaib, yang berkaitan dengan kabar-kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kabar-kabar tersebut terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menunjukkan itu benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Sebagian nabi palsu ketika mereka mengabarkan kabar-kabar yang akan terjadi, maka kabar-kabarnya itu berbeda. Artinya yang terjadinya itu berbeda dengan apa yang mereka kabarkan. Baik ini yang berkaitan dengan kisahnya Musailimah Al-Kadzab, ketika mengabarkan kabar-kabar yang akan terjadi, maka keesokan harinya berbeda dengan apa yang ia kabarkan. Ataupun siapa yang di India, siapa namanya? Ghulam Mirza Ahmad kalau nggak salah ya. Ada Ahmadnya nggak? Nggak ada ya? Ada ya?
Dia beberapa kali mengabarkan dengan kabar-kabar yang banyak, termasuk si fulan akan mati di waktu ini dan waktu itu karena dia kecewa minta anaknya tidak dikasih. Maka tidak terjadi seperti apa yang ia kabarkan. Beda dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Semua kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persis seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya apa yang telah dimintakan oleh mereka sama dengan apa yang telah diminta oleh orang-orang musyrikin sebelumnya. Artinya ada peringatan buat kita bahwasanya kita harus waspada dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sama. Karena Rasulullah memberikan peringatan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jejak-jejak dan langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, hadzwal qudzati bil qudzah, dari sebusur panah sampai sebusur panah, atau satu anak panah satu anak panah, terus sampai sejengkal sehasta sehasta, sampai apabila mereka itu masuk ke lubang dob, maka kalian pun masuk ke dalam lubang yang sangat kecil tersebut. Ini terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita katakan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah bukan berarti Rasulullah membenarkan hal tersebut, akan tapi memberikan peringatan kepada kita jangan sampai kita melakukan hal serupa. Adapun yang berkaitan dengan ibadah, dengan agama, yakni wa amma madinuk, dan apa agamamu, maka diambil dari perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Rasulullah dalam kisah ini, ij'al lana ilahan, jadikan untuk kami ilah, sesembahan, peribadatan. Dan ibadah itu dalam bahasa yang lainnya adalah agama. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan adalah hari pembalasan. Din di sini pembalasan. Din ini adalah balasan ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal ibadatu hiyad din. Maka ibadah tersebut adalah agama. Pelajaran yang ke-21. Anna sunnata ahlil kitabi madhmumatun ka sunnatil musyrikin. Bahwasanya jejak langkah sunnah dari ahlil kitab, apa yang telah mereka lakukan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, maka adalah tercela seperti apa yang sunnahnya orang-orang musyrikin. Ada yang ingat 3 contoh pengecualian yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia yang telah saya sebutkan? Ada yang ingat nggak dalil-dalilnya? Ada, ini ketika yang berkaitan dengan peribadatan, ketika kita melakukan taqarrub kepada Allah. Adapun yang berkaitan dengan kita mengambil manfaat dari perkara-perkara dunia, maka itu boleh. Dalilnya saya sebutkan tiga hal yang terjadi pada zaman Nabi. Ada yang ingat? Tapi kalau ada yang nyebut pun gak ada hadiahnya, ikhwan. Ada yang ingat? Dikecualikan. Nabi SAW ketika hijrah, yang menjadi penunjuk jalannya adalah orang musyrikin. Jadi kepandaian dia digunakan oleh Rasulullah. Yang kedua, perang Khandaq. Nabi menggunakan parit, yang parit tersebut atas dasar idenya Salman Al-Farisi. Kata Salman, kita kalau dikepung seperti ini, kita membuat parit sehingga kuda-kuda Arab tersebut tidak bisa melewati dan menuju rumah-rumah kita. Apakah Rasulullah mengatakan tidak boleh, ini sesat, ini jalannya orang-orang yang tidak?
Karena ini perkara dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang disarankan oleh Salman Al-Farisi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, orang-orang Arab dulu meyakini yang berkaitan dengan ghilah. Ghilah itu adalah ketika perempuan yang dia menyusui disetubui oleh suaminya. Keyakinan orang-orang Arab bahwasanya perbuatan demikian akan memberikan mudarat kepada anak yang disusuinya. Anak yang disusuinya nantinya tidak memiliki kekuatan tulangnya, sehingga ketika nanti besar tidak menjadi pasukan yang hebat, orang yang berkuda yang hebat, tidak. Maka hal ini dibantahkan ketika hal ini sampai kepada Rasulullah, bahwasanya orang-orang Romawi dan orang-orang Persia dan keahlian mereka dalam berperang itu tidak diragukan lagi ketika mereka bersama dengan istri-istrinya, ketika istri-istrinya menyusui, maka orang tua mereka mendatangi ibu-ibu mereka. Jadi hal tersebut tidak memberikan mudarat kepada anak. Dan Rasulullah ketika mendengar hal tersebut diizinkan untuk mereka melakukan hal tersebut. Ats-tsaniyatu wal 20. Pelajaran yang ke-22. Annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'man an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah liqaulihi wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Ke-22, bahwasanya orang yang baru pindah dari kebatilan, yang mana hatinya itu udah biasa di atas kebatilan tersebut, maka sangat dikhawatirkan bahwasanya di hatinya itu masih ada sisa-sisa dari kebiasaan batil yang mana dia tumbuh besar di atasnya. Karena para sahabat ketika mereka meminta dengan permintaan yang menjadikan Rasulullah kaget, dengan mereka memberikan alasan uzur bahwasanya kami ini masih baru masuk Islam. Artinya orang yang baru pindah dari kebatilan kepada al-haq, maka mereka harus belajar terlebih dahulu, terus menerus belajar, sehingga sisa-sisa kebatilannya, sisa-sisa kesyirikannya, sisa-sisa kemaksiatannya benar-benar hilang, lepas dari hatinya dan perbuatannya. Ini semua kebatilan. Jangan istilahnya pastor baru masuk Islam langsung disuruh apa ya ikhwan? Suruh ceramah. Padahal baru masuk Islam. Akhirnya yang dia bawa apa? Tentang ajarannya yang dulu. Ada orang yang tadinya tokoh kemaksiatan, kemudian dia mengenal dakwah yang hak, langsung disuruh ceramah, langsung dijadikan sumber inspirasi. Salah. Karena orang yang masih hidup dijadikan sumber inspirasi itu suatu hal yang salah. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Alaika bil amwat." Kalau kamu ingin menjadi suri tauladan, maka carilah suri tauladan orang-orang yang sudah meninggal. Para sahabat yang sudah meninggal. Fa innal hayya la yu'manu alaihil fitnah. Adapun orang yang masih hidup itu masih ada pertarungan dengan fitnah, bisa tergelincir dengan fitnah. Jangan dijadikan dia patokan kebenaran. Para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Jadi ketika seorang dari kebatilan kemudian pindah kepada al-haq, jangan dijadikan dia sebagai sumber untuk mencari ilmu. Dia yang tadinya apa kemaksiatannya kemudian ditanya. Dan subhanallah pembahasannya dengan apa yang dulu dia lakukan. Dan ini sebuah hal yang sangat membahayakan buat dirinya dan orang-orang yang mendengar apa yang ia bawakan.
Wallahu taala a'lam. Insyaallah pada pekan berikutnya akan kita bawakan bab yang baru. Ada pertanyaan, ikhwan? Gak ada ya? Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.